Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dunia ini pastinya akan indah jika saja tidak ada orang-orang aneh berkeliaran di mana-mana. Penampilan bisa saja menipu. Seseorang yang berwajah seram belum tentu orang yang menakutkan. Begitupun sebaliknya, orang yang berpenampilan baik-baik belum tentu sebaik yang terlihat. Bisa saja mereka merupakan titisan arwah anakonda yang gentayangan karena arwahnya mengambang di antara langit dan bumi. Dan kali ini aku yakin kalian akan naik pitam hingga ke ubun-ubun yang berakhir dengan mengetikkan kata-kata mutiara dengan menggunakan jari-jari lentik kalian yang selalu digenggam ayang saat malam menjelang. Nggak pakai lama? Watch. Alexa seorang Abigail yang tinggal di Dobrosloveni, Romania. Dia gadis yang manis dengan rambut panjang berwarna coklat dan memiliki senyum indah. Teman-temannya menggambarkannya sebagai anak baik yang patuh pada orang tua. Sedangkan di sekolah, Alexa dikenal sebagai murid teladan, rajin, dan tidak banyak tingkah seperti cabe-cabean yang suka bonceng tiga, pakai bedak keputihan, atau rambut belang tiga seperti anak ayam yang dijual di depan sekolahan. Gadis yang punya banyak teman ini juga hobi menari dan bermain musik. Sekolahnya terletak di dekat kota Karakal yang berjarak 10 menit dari rumahnya. Karena tinggal di pedesaan yang transportasinya sedikit, di sana sudah menjadi kebiasaan penduduk sekitar untuk menumpang dengan pengemudi lain. Begitupun Alexa yang sering menumpang saat akan pergi atau pulang sekolah. Orang tuanya selalu berpesan agar Alexa hanya menumpang pada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah berumur karena tentunya lebih aman daripada menumpang dengan pria muda. Pada tanggal 24 Juli 2019 hingga sore menjelang, Alexa masih belum kembali. Hal ini membuat ibunya khawatir karena ini di luar kebiasaan yang hampir tidak pernah terjadi karena Alexa bukanlah orang yang suka kelayapan tanpa seizin orang tuanya. Di malam itu keluarganya menunggu dengan cemas dan keesokan harinya mereka melaporkan kehilangan gadis itu pada polisi. Yang terjadi di hari itu, seperti biasa dia berangkat sekolah pada jam 9 pagi dan menunggu tumpangan di pinggir jalan. Beberapa menit kemudian sebuah mobil menepi dan bersedia mengantarnya ke sekolah. Melihat sopirnya yang sudah tua, dia pun tidak ragu dan segera naik. Namun karena di bangku sebelah sopir ada banyak barang bawaan, Alexa pun memilih untuk duduk di belakang. Selama perjalanan, mereka banyak mengobrol untuk mencairkan suasana. Saat itu, Alexa juga minta tolong pada si kakek untuk sekaligus memberikan tumpangan pada temannya agar bisa berangkat bersama-sama. Namun, tiba-tiba si kakek menepikan mobilnya dan pindah ke kursi belakang duduk di samping Alexa. Dia meminta gadis itu untuk memberinya kerajinan mulut sebagai ganti karena telah diberi tumpangan. Ketika Alexa menolak permintaan itu, si pria membujuknya dengan menawarkan uang 187.000 sebagai upahnya. Alexa kembali menolaknya dengan mengatakan bahwa dia masih suci dan minta diturunkan saja. Saat itu dia berusaha kabur dengan menarik pegangan pintu. Namun usahanya sia-sia karena pintu tersebut telah dikunci secara otomatis agar tidak bisa dibuka dari dalam. Alexa yang terjebak berteriak meminta tolong, tetapi pria itu menamparnya beberapa kali sebelum akhirnya mengikat tangannya dengan ikat pinggang dan sambil menjambak rambutnya, pria bangkotan itu memaksanya untuk melakukan hal tersebut. Dia juga mengambil dan menyembunyikan ponsel Alexa yang terjatuh. Selanjutnya dia melakban mulut dan mata gadis itu dan membawanya pulang ke rumah. Tetapi saat dia akan membuka pintu gerbang rumahnya, dua orang tetangga bernama Victor dan Stefan secara bergantian menghampiri untuk minta bantuan yang keduanya berhasil diusir secara halus sebelum mereka melihat ada sesuatu yang aneh di dalam mobilnya.
Dia membawa Alexa ke kamar yang berada di basement dan mengikatnya di tempat tidur dengan menggunakan rantai. Setelahnya, dia pergi bekerja seperti biasa untuk menjual suku cadang mobil. Pada malam harinya, dia kembali untuk melakukan hal-hal yang sama seperti di mobil, namun kali ini disertai dengan memperkaosnya. Dan setiap kali gadis itu melawan, dia akan menghajarnya habis-habisan. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, di malam itu si pria tidur di samping Alexa. Keesokan paginya, setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan, pria itu kembali ke kamar. Namun saat itu, Alexa mengeluh sakit kepala dan perut yang harus segera minum obat yang berada di rumahnya. Dia berusaha membujuk pria itu untuk melepaskannya, serta berjanji tidak akan melaporkannya pada polisi. Namun alih-alih melepas gadis itu, si pria justru berjanji akan menelpon keluarga Alexa agar mereka tidak khawatir tentang sang putri. Di pagi itu dia kembali melakukan hal yang sama dan setelahnya meninggalkan Alexa untuk pergi bekerja membantu Victor sang tetangga di gudangnya. Di sore harinya si pria pergi ke kota membeli ponsel bekas yang digunakan untuk menelpon orang tua Alexa. Pada ibu Alexa, dia mengaku sebagai menantunya karena telah menikah dengan sang putri. Menurutnya mereka akan pindah ke Belgia sehingga keluarga Alexa tidak perlu lagi mencemaskan sang putri. Sebelum ibu Alexa sempat berkata apa-apa, pria itu segera mematikan telepon dan membuang ponsel tersebut agar tidak bisa dilacak. Dalam masa-masa itu, pada jam 11.03 siang, Alexa berhasil melepas ikatan dan tanpa sengaja menemukan ponsel milik si pria yang tertinggal. Dia segera menelpon 112 dan melaporkan telah diculik serta diperkaos dan ditahan di sebuah rumah di daerah Karakal. Namun saat operator menanyakan di mana lokasi tepatnya, tentu saja Alexa menjawab tidak tahu karena pada saat dibawa, dia dalam kondisi mata tertutup lakban. Namun sang operator yang seharusnya bersikap profesional untuk menenangkan Alexa justru seolah meremehkan gadis itu sambil berkata, "Bagaimana caranya akan menolong kamu jika kamu saja tidak tahu lokasimu di mana saat ini?" Sebelum Alexa sempat menjawab lebih jauh, tiba-tiba panggilan tersebut terputus yang membuat operator kebingungan sehingga mereka menghubungi polisi. 3 menit kemudian Alexa kembali menelpon dan kali ini berusaha menjelaskan tentang kronologi yang dia ketahui. Menurutnya, mobil tersebut melewati sebuah bendungan dan dia menduga sedang berada di daerah Bolt, sebuah distrik yang berada di Karakal. Walaupun tidak tahu jenis mobil si penculik, namun Alexa ingat bahwa mobilnya berwarna abu-abu. Dan dalam kamar tersebut, Alexa juga menemukan sebuah kartu nama atas nama Lucian Gabriel Popescu yang dia sendiri tidak tahu apakah itu nama si penculik atau hanya sebuah kartu nama milik orang lain yang kebetulan berada di sana. Alexa bahkan mengatakan jika ponsel yang digunakannya milik si penculik. Salah seorang polisi yang kemudian bergabung dalam panggilan tersebut mengatakan jika alamat dari kartu nama itu bukanlah alamat si penculik melainkan alamat dari sebuah gedung apartemen di daerah lain. Saat itu Alexa yang ketakutan mulai menangis dan meminta agar segera dikirim bantuan. Tetapi dia justru dibentak oleh operator dan sekali lagi telepon pun kembali terputus. Untuk ketiga kalinya pada jam 11.12 Alexa kembali menelpon 112 dan menanyakan kapan bantuan akan datang. Tetapi polisi menjawabnya dengan nada jengkel kalau bantuan akan segera datang tetapi butuh waktu beberapa menit. Kali ini dia menangis sambil berkata dia takut dan mendesak petugas untuk segera datang. Bahkan dia meminta agar sambungan telepon itu jangan diputus karena dia sangat takut. Namun polisi membentaknya dengan mengatakan agar Alexa tetap diam di sana karena polisi tidak bisa terbang. Dan karena panggilan Alexa, telepon lain yang akan masuk tidak bisa tersambung. Dengan rasa kecewa, Alexa pun menutup telepon dan dengan sopan masih sempat memberi salam pada polisi. Namun,
Itulah salam terakhir dari Alexa yang malang. Ketika si pria kembali ke rumah dan melihat seluruh ikatan Alexa telah lepas, dia menjadi kesal serta khawatir. Dia pun menghajar gadis itu berkali-kali, mencekiknya hingga tewas, membungkus tubuhnya dengan selimut, dan membakarnya dalam tong yang berada di halaman belakang rumahnya. 19 jam setelah pembunuhan, walaupun polisi akhirnya berhasil tiba di alamat yang benar, namun mereka membutuhkan 4 jam untuk masuk ke dalam properti sambil menunggu surat perintah penggeledahan yang seharusnya dalam situasi tersebut mereka diperbolehkan masuk tanpa menggunakan surat perintah. Di masa depan, hal ini menimbulkan protes dari masyarakat yang menyalahkan kinerja polisi yang telah gagal menyelamatkan nyawa seseorang. Pada tanggal 26 Juli 2019, polisi menangkap si penculik. Pria berusia 65 tahun ini bernama Gorge Dinka, seorang pensiunan mekanik yang sebelumnya tinggal di Vicenza, Italia. Ketika Gorge mengalami cedera dan tidak bisa bekerja, dia pindah ke rumah warisan keluarga di Karakal. Di sini dia tinggal sendirian karena istri serta cucunya yang sudah hidup nyaman di Vicenza menolak untuk pindah. Setiap tahunnya selama sebulan istrinya akan datang berkunjung. Namun dalam salah satu kunjungan mereka bertengkar yang membuat Gorge melakukan KDRT dan mengunci istrinya di luar rumah. Sang istri pun memanjat pagar dan meminta putranya untuk datang menjemput. Gorge sendiri dikenal sering terlibat pertengkaran, suka berkelahi, dan telah beberapa kali berselingkuh selama tinggal sendirian. Bahkan tanpa sepengetahuan keluarganya, Gorge telah berencana untuk menceraikan istrinya, kemudian pindah ke kota lain dan merubah gaya hidupnya. Sejak 2017, Gorge pun mulai menjual rumahnya melalui media sosial. Selain itu, dia juga memasang iklan untuk mencari seorang wanita yang ingin hidup bersamanya di gunung dan traveling keliling negeri. Tetapi hingga saat itu, rumahnya belum terjual, sehingga cita-citanya untuk punya istri muda dan molek terpaksa harus diundur. Saat polisi menggeledah rumahnya, ditemukan surat dengan tulisan tangan Gorge pada seorang wanita yang dikenalnya sejak 2017. Dia bahkan mengirimi wanita itu uang sejumlah 2 juta untuk membeli pakaian anaknya. Tetapi tampaknya hubungan mereka tidak berlanjut. Ketika kasus ini diketahui publik, paman Alexa bernama Alexandru Kumpasanu merilis di akun Facebooknya sebuah rekaman percakapan antara Alexa dengan operator 112 yang berhasil didapatnya dari unit telekomunikasi khusus yang bertugas untuk menyambungkan panggilan, yang bertujuan agar publik tahu bagaimana polisi Rumania telah gagal untuk menyelamatkan nyawa seseorang karena kelalaian dan ketidakmampuan mereka. Semua orang yang mendengar rekaman tersebut menjadi marah ketika mendengar seorang gadis tidak berdaya yang melakukan 3 kali panggilan tetapi justru dianggap remeh serta direndahkan. Ketika polisi menggeledah tong pembakaran, di sana mereka menemukan potongan gigi yang setelah diperiksa bukan hanya merupakan milik Alexa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, forensik menyatakan gigi tersebut milik dari Luisa Melencu yang hilang pada bulan April di tahun yang sama. Luisa yang tinggal di Radomir bersama kakek neneknya pada hari kejadian pergi ke Karakal untuk mengambil uang kiriman dari ibunya yang tinggal di London. Namun pada saat itu sistem MoneyGram yang digunakannya untuk melakukan transaksi sedang error sehingga Luisa gagal mengambil uang dan menelpon sang kakek mengatakan akan segera pulang. Selanjutnya persis seperti yang dialami Alexa. Luisa bertemu dengan Gorge si buaya darat jelmaan iblis yang menawarinya tumpangan. Dengan kronologi yang sama, dia menghentikan mobilnya, meminta kerajinan mulut sebagai upah dan menawari gadis itu uang 400.000 rupiah. Ketika Luisa menolak, Gorge marah dan melakukan hal yang sama seperti pada Alexa. Hanya saja kali ini dia membuang ponsel Luisa saat dalam perjalanan ke rumahnya.
Sesampainya di depan rumah saat akan membuka pagar, tiba-tiba sang tetangga bernama Stefan muncul untuk meminta ronsena. Ketika Gorge masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, saat itu Stefan mendengar suara wanita dari dalam mobil dan di sana dia melihat Luisa dengan kondisi terikat. Gorge yang telah terlanjur ketahuan mengatakan pada Stefan bahwa dia akan menjadikan gadis itu sebagai dayang-dayangnya. Namun alih-alih menolong Luisa, Stefan justru minta ikut untuk bergabung dalam rencana busuk itu. Apa yang dilakukan oleh kedua pria ini selanjutnya sangat di luar kemanusiaan dan aku memilih untuk tidak membahasnya karena akan membuat kalian sakit hati. Setelahnya Gorge menelpon keluarga Luisa dan mengatakan gadis itu dalam keadaan aman. Dan karena beberapa alasan, untuk sementara waktu Luisa akan menginap di rumah temannya. Ketika kakek nenek Luisa melaporkan hal ini pada polisi, dengan santainya mereka menduga bahwa Luisa mungkin saja kabur dengan pacarnya. Setelah beberapa hari disekap, Luisa yang berkali-kali minta dibebaskan membuat Gorge kesal dan melenyapkannya serta membakar jasad gadis itu di dalam tong yang sama. Keesokan harinya, dia membawa sekantong abu dan tulang yang dibuang ke sebuah hutan. Selama penggeledahan di dalam tong tersebut ditemukan sebanyak 364 buah tulang milik Alexa yang diidentifikasi melalui tes DNA. Dalam persidangan, Gorge mengaku bersalah atas dakwaan pembunuhan kedua gadis itu dan Stefan didakwa dengan memperkaos. Hasil tes psikiater membuktikan Gorge memiliki obsesi tidak sehat dalam hal happy ending dan sering berfantasi tentang hal-hal aneh. Hingga saat ini, sidang lanjutan mereka berdua masih ditunda karena pandemi. Selama berada dalam tahanan, Gorge ketakutan karena merasa nyawanya terancam. Dia bahkan mengirim surat pada hakim yang menyatakan jika keluarga Luisa berusaha mengancamnya melalui pengacara mereka. Yang hal ini setelah dikonfirmasi langsung hanyalah merupakan karangan Gorge. Kasus ini menimbulkan terjadinya protes di depan gedung pemerintahan untuk meminta pertanggungjawaban polisi yang telah lalai. Hal ini membuat Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri setelah memecat kepala polisi dan 2 pejabat senior di daerah Old Caracas. Selain itu, Perdana Menteri Rumania juga memecat Menteri Pendidikan atas komentarnya tentang Alexa yang menyinggung banyak orang. Dia mengatakan bahwa orang tuanya mengajari untuk tidak sembarangan masuk ke mobil orang asing. Hal ini menimbulkan kemarahan masyarakat karena jika saja pemerintahan Rumania memperbaiki sistem transportasi, tentunya Alexa dan Luisa tidak perlu menumpang mobil orang lain dan kasus ini tidak akan terjadi. Kematian Alexa tidak saja membuat keluarganya bersedih, tetapi juga membuat adiknya mengalami trauma ketika mengetahui apa yang terjadi pada saudarinya. Dan saat ini, dia pun harus mendapatkan rawatan psikiater. Ce urgent să aveți? Doamna, ați trimis pe cineva, că cred că se întoarce și mi-e frică că mă bate. Da, ai vorbit cu poliția, da? Da, cu dumneavoastră, da. Ce ți-a zis poliția? Mi-a zis că o să trimite un echipaj, dar Alo. vreau mai repede și... Poliția Da, a revenit fapt. Da, da. Spuneți, doamnă. domnule, Da. vă rog, ați trimis pe cineva aici? Am trimis, rămâneți acolo, că în 2 minute n-are cum să zboară, măi, domnișoare. Stați acolo, da? Or veni Credeți-mă că echipaj. mi-e frică. Păi de cine vă este frică? Alo, de cine vă este frică? De el m-a bătut. De el, cine este persoana? Îl cheamă Lucian, Popescu Lucian Popescu Gabriel. Lucian. Și unde stă acolo? Am zis că Bold, Antoniu Scaracal, numărul 9. Acolo la numărul 9 stă Popescu ăsta Lucian? Nu știu, am găsit doar o carte de vizită și mă gândeam că poate e a lui. Păi cartea de vizită e a lui? Nu știu. A, nu știu nici asta. Bine, așteptați acum, așteptați acolo, va veni acum echipajul în 2-3 minute, așteptați. Vă rog, Da? stați cu mine la telefon, că nu mi-este frică. Nu pot să stau în telefon, domnișoară, că avem și alte apeluri. Rămâneți acolo, vine echipajul de poliție, negreșit va veni, da? 2-3 minute, ce naiba, da? Bine. Stați liniștită, calmați-mă un pic, da? Mi-e frică.
Încercați să vă calmați, păi... Da, calmați-vă și va veni echipajul, e pe drum. Bine. Da, lăsați telefonul liber, că dacă stăm în telefon de discuție, echipajul nu poate să vorbească cu dumneavoastră. Bine, M-ați înțeles, bine, da? bine, da. Bine. Bună. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.